Ada sesuatu yang menarik dalam pertanyaan di 1 Petrus dan 1 Yohanes yang masuk. Kenapa? Apa yang menarik? Pertanyaannya rata-rata sama. Jadi yang nanya itu ada banyak, pertanyaannya sama, mirip, kurang lebih bagian itu. Kalau di 1 Petrus, nanya pasal 3, Tuhan Yesus menginjili mereka yang sudah mati. Kalau yang di 1 Yohanes itu mengenai dosa yang mendatangkan maut dan tidak mendatangkan maut. Oke, jadi itu pertanyaan yang banyak ditanyakan. Murid-muridnya sudah pada naik level. Oke, banyak bertanya itu bagus, apalagi nanyanya yang sulit-sulit. Ya, cuma juga jangan terlalu sulit lah. Ya. Bisa bikin saya stres. Nah, apa yang saya akan jawab ini, saudara-saudara sekalian, itu adalah berdasarkan apa yang ada pada saya. Oke, ya. Jadi, dan saya punya tidak sempurna. Jadi, saudara-saudara mungkin akan menemukan di luar sana, barangkali ada yang lain bisa menjawab lebih bagus lagi, and that's okay. Ya. Saya akan menjawab berdasarkan apa yang saya tahu. Kalau saya jawab berdasarkan apa yang saya tidak tahu, artinya saya tidak menjawab. Karena saya nggak tahu gimana bisa menjawab. Oke. Jadi kalau saya menjawab, itu karena apa yang berdasarkan apa yang saya tahu. Oke. Ya. Pesan sponsor. Bukan pesan sponsor sih. Saya pengen aja. Saudara sekalian, ini batik yang saya pakai ini adalah batik buatan dari Rumah Batik di Pekalongan. Yayasan Cinta Anak Bangsa itu ada membina beberapa rumah batik di Pekalongan ya. Hasilnya bagus-bagus. Dan ini bagus ya, bukan karena yang make. Saudara boleh nggak setuju? Boleh ya. Nah, ini bagus karena memang bagus. Ya. Siapa pemakai jadi bagus. Jadi kami ada bina beberapa rumah belajar tersebut untuk rumah batik ya, untuk mereka-mereka yang punya kesulitan modal pemasaran dan sebagainya, dan kita bina dan kemudian hasil batiknya kita bantu marketingnya ya. Oke. Begitulah. Oke. Ya. Saya kelihatan langsing itu karena batiknya bikin langsing, Pak. Itu aja. Oke. Ini kelihatan rapi ya karena itu tadi itu. Oke, mari kita mulai dengan pertanyaannya. Ya. 1. Malam Pak Sukirno. Malam. Saya ada pertanyaan tentang 1 Petrus pasal 3, 18-20. Apa yang dimaksudkan dengan ayat 19, khususnya bahwa Kristus dalam roh menginjil kepada roh-roh orang yang tidak taat pada zaman Nuh. Oke. Siapa yang dimaksud dengan roh yang diinjili oleh Kristus itu? Apakah orang yang sudah mati namun pernah dengar Kristus? Apakah orang-orang yang sudah mati namun belum pernah mendengar Injil karena lahir di daerah non-Kristen, di pulau terpencil, jauh dari peradaban modern, masih bisa menerima keselamatan? Bagaimana dengan bayi, orang tuanya sudah beriman kepada Kristus yang meninggal saat dalam kandungan atau baru lahir beberapa jam atau masih kecil sehingga belum pernah mendengar tentang Kristus? Apakah dapat menerima Injil dari Kristus dan bisa masuk surga? Oke, itu adalah pertanyaannya. Oke, ya. Oke, nah, baik, saudara-saudara sekalian, begini. Tolong ingat apa yang saya katakan di awal sekali kita mulai belajar ini baca Alkitab ya. Begini, kalau saudara ingin mengerti arti dari satu kata, saudara mesti baca yang namanya konteks, ya. Karena konteks itu menentukan arti satu kata. Saya pakai contoh kemarin itu, ya. Yaitu kata bisa. Bisa itu artinya apa? Bisa itu artinya apa? Tergantung kepada konteksnya. Ya. Nah, konteks kata adalah kalimat. Maksudnya, kalau pengen mengerti arti satu kata, baca dulu kalimatnya, baru kita bisa mengartikan. Demikian juga kata bisa. Bisa itu artinya apa? Tergantung kepada kalimatnya. Ya. Kamu bisa lakukan ini kok. Ya. Artinya kamu mampu. Ya. Dapat. Ya. Bisa. Tapi kalau saya mengatakan, wah bisa ularnya mengerikan, artinya bukan dapat, tapi artinya adalah racun. Jadi arti suatu kata tergantung kepada kalimatnya, itu namanya konteks. Jadi kalau ingin mengerti arti dari satu kata, saudara mesti baca kalimatnya. Dan kalau saudara ingin mengerti arti dari satu kalimat, saudara mesti baca konteksnya, yaitu paragrafnya. Kalau saudara ingin mengerti tentang paragraf tersebut,
Saudara mesti baca konteksnya, yaitu perikopnya itu ya, yang ada judul itu beberapa pasal, satu perikop. Jadi kalau saudara ngerti arti satu kata, bacalah kalimatnya. Ingin ngerti kalimat, bacalah paragrafnya. Ingin ngerti paragraf, bacalah perikopnya. Dan ingin ngerti arti perikop, bacalah seluruh kitabnya. Dan kalau ingin mengerti, bukan ngerti kitabnya. Oke, ulang. Gimana itu? Oke. Saya ulang ya. Ingin ngerti arti satu kata, baca kalimat. Ingin ngerti kalimat, baca paragraf. Ingin ngerti paragraf, baca perikop. Ingin ngerti perikop, baca pasal. Oke. Ingin ngerti pasal, satu kitab. Ingin ngerti kitab tersebut, bacalah seluruh Alkitab. Ya, gitu ya. Kalimat, kemudian kata, kemudian kalimat, kemudian paragraf, kemudian perikop, kemudian pasal, kemudian kitab, kemudian seluruh Alkitab. Jadi itu akan menolong sekali. Terus kalau saudara ingin ngerti tentang sesuatu ayat dalam Alkitab, tolong dibacanya jangan cuma sekali. Bacanya diulang-ulang ya. Bolak-balik ya. Begitu ya. Oke, itu buat menolong kita semua ya. Oke, baik. Baik, saudara-saudara sekalian, begini. Oke. Jadi sekarang yang pertama, Kristus dalam roh menginjil kepada orang-orang yang tidak taat pada zaman Nuh. Itu bagaimana menjawabnya, siapa yang dimaksud itu. Oke. Kata, kalimat, paragraf, perikop, pasal, kitab, suara kitab. Begitu, oke? Ya. Pintar tuh, ya. Jadi, dan satu lagi, ketika mengartikan suatu kata atau ayat, pakailah arti yang paling simpel dulu. Ya. Apa yang ditulis itu, ya diartikan aja seperti itu. Jangan dibuat rumit maksudnya. Jadi dengan berdasarkan pemahaman ini, maka 1 Petrus pasal 3, 19, 18 sampai 20 itu, maka saudara menemukan bahwa Kristus dalam roh menginjil kepada orang-orang tidak taat pada zaman Nuh. Jadi siapa yang diinjili? Ya jelas sekali, yaitu rupanya pada zaman Nuh itu yang meninggal itu massal. Saudara paham massal ini maksudnya? Bu, penduduk dunia pada saat kita nggak tahu angkanya berapa. Tapi jelas nggak mungkin cuma 1.000, 2.000. Ya. Kita nggak tahu berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu. Yang jelas nggak miliar lah ya. Tapi itu kita bicara angkanya itu, saya rasa 100.000, ratusan ribu maksud saya. Ya bukan cuma 1.000, 2.000. Nah itu meninggal semua. Sisa cuma 8 orang. Bisa memikirkan nggak gambaran pemusnahannya itu seperti apa? Belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia terjadi pembinasan yang begitu hebat sekali. Nah, rupanya kemudian Kristus itu, perhatikan ini poin penting. Antara dia mati di kayu salib dengan dia bangkit kembali, itu kan ada 3 hari. Ya, ada 3 hari ya. 3 hari itu dia kemana? Itu pertanyaannya. Antara dia mati di kayu salib, dikubur, dan dia bangkit kembali. Dia ada di mana? Nah, ini jawabannya. Ternyata dia itu dikatakan turun, katanya, ke alam maut. Ya. Bacain ya. Supaya kita ngerti konteksnya. Sebab juga Kristus ya, telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang tidak benar, supaya membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, terpenjara ya, di alam maut. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Jadi Kristus itu kemudian ternyata masuk ke alam maut, dan kemudian di sana dia itu memberitakan Injil kepada mereka. Ya, itu makna yang paling simpel seperti itu. Saya tahu jawaban saya
menimbulkan pertanyaan lain. Oke, nanti kita akan bahas ya, karena pertanyaan itu ada ditanyakan oleh yang lain. Oke, saya jawab dulu yang lain ya. Oke. Jadi yang diberita Injil Kristus itu adalah orang-orang yang meninggal pada zaman Nuh ketika air bah itu. Oke. Apakah orang yang sudah mati namun belum pernah mendengar Injil karena lahir daerah non-Kristen di pulau terpencil bisa nggak terima keselamatan? Bisa. Dasarnya di mana? Dasarnya kitab Roma pasal yang kedua. Yaitu orang-orang itu akan dihakimi menurut hati nurani mereka. Karena hati nurani itu mengajar kita apa yang harus kita perbuat. Apa yang benar, apa yang salah. Jadi mereka dihakimi menurut hati nurani mereka. Ya. Hati nurani itu sebenarnya di sini kata Roma pasal 2 itu ada Tauratnya. Itu ngajar kita itu tadi itu, mana benar, mana salah. Ya. Nah, orang ikuti itu dia dihakimi menurut hal tersebut. Ya, jadi Tuhan itu adil. Ya, kalau orang belum pernah dengar tentang Kristus, tidak akan dihakimi berdasarkan berita tentang Kristus. Ini menurut Roma pasal yang kedua. Kalau saudara mau ayatnya itu ada di Roma pasal yang kedua, ayat yang ke 14 sampai ayat yang ke 15 ya. Roma 2 14 sampai 15. Oke. Ya. Oke. Oke. Nah, kalau ada anak kecil meninggal, baby meninggal dalam kandungan, keguguran, atau ketika dia masih kecil, kemudian dia meninggal, dia masuk surga enggak? Orang tuanya sudah beriman kepada Kristus. Jawabannya adalah jelas, mereka itu akan diterima di surga. Oke, ya, menurut iman mereka. Ya. Tetapi ada lagi pendapat lain mengatakan bahwa semua baby itu meninggal masuk surga. Ya. Cuman itu menimbulkan pertanyaan, umur berapa batasnya? Ya. Batasnya itu umur berapa? Ya, ini nggak ada kejelasan karena ini tidak di-cover di Alkitab. Jadi di sini kita berusaha untuk mencoba temukan jawaban dengan kita itu mengira-ngira. Oke, nggak ada kepastian. Tapi saya yakin sepenuhnya bahwa orang tua yang sudah selamat ketika punya anak dan anaknya meninggal, anaknya itu ada di surga. Oke, saya punya bukan bukti ya. Oke, jangan bilang ini bukti lah ya. Tapi kita punya pengalaman waktu anak saya meninggal, umurnya baru 14 bulan. Jadi istri saya ini kan hancur hati ya, karena itu anak satu-satunya dan dia jaga sendiri. Jadi malam itu ketika kami mau tidur itu, anak baru dikubur siang itu. Malam itu istri saya itu doa sama Tuhan. Dia bilang sama Tuhan, aku pengen tahu anakku ada di mana sih, ya. Oke. Yang tidak ada namanya dalam kitab kehidupan tidak bisa. Ya, saya sih melihatnya bahwa kitab kehidupan itu mencatat kehidupan seseorang, perbuatan seorang, ya, di situ itu, ya, sehingga pada anak kecil yang belum dicatat perbuatannya nggak ada, itu apanya yang perlu dicatat, ya, tidak ada. Menurut saya kaitannya dengan kasih karunia Tuhan. Oke, saya teruskan dulu cerita saya ya. Begini, jadi istri saya itu doa, dia tanya sama Tuhan, anak saya ada di mana? Malam itu sebelum tidur, dia bilang sama saya bahwa aku ini doa sama Tuhan, anakku ada di mana? Aku cuma pengen tahu. Besok pagi dia bangunin saya dan dia cerita, malam itu dia mimpi melihat anak kami lagi ada di sebuah taman yang indah. Sudah tahu Firdaus itu artinya taman kerajaan ya. Firdaus itu artinya taman kerajaan. Istilah bahasa Persia. Jadi dia lihat anak kami lagi lari-lari. Yang menimbulkan sesuatu pertanyaan begini. Soalnya anak itu waktu meninggal belum bisa jalan. Tapi di sana dia sudah bisa lari. Ya. Dan istri saya panggil dia dan kenal dia. Oke, ya. Nah, jadi kami meyakini bahwa anak kami ada di surga. Ya. Dan ikut iman orang tuanya. Okay. Sekali lagi saya katakan, ada pendapat lain mengatakan bahwa semua bayi ya, masuk surga. Cuma saya bilang masalahnya adalah sampai umur berapa, bayi itu umur berapa, okay. Anak kecil gimana, itu yang menjadi pergumulan. Ya. Tapi sekali lagi ini nggak ada di Alkitab. Ya. Kalau tadi Ibu Sri mengatakan semua kitab kalau nggak ada namanya dalam kehidupan gimana, okay. Ini suatu sekali lagi nggak ada di Alkitab. Jadi kita ini meraba-raba. Ya. Saya meyakini bahwa anak kecil dia belum ada perbuatannya nggak bisa dicatat dalam kitab kehidupan.
Ya, kalau gitu mesti diapain? Ya, kita kembali kepada natur Allah. Natur Allah adalah Dia ingin semua orang diselamatkan. Ya, saya percaya itu. Ya. Begitu, dasar saya adalah kepada kasih Allah. Oke, ya. Oke, lanjut ya. Petrus 4 ayat 6. Pertanyaan lain ya, dikatakan Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Bagaimana caranya, Pak? Oke, untuk nginjilin orang-orang mati itu. Apakah kita mesti, ya, pertanyaan betul sih. Apa kita mesti korban di kuburan kali ya? Anggap gitu. 2 Petrus pasal 4 ayat 15 sampai 19, katanya penghakiman dimulai pertama-tama pada rumah Allah sendiri, artinya pada kita orang percaya. Jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, oke, ya, berarti orang benar bisa tidak selamat dong. Makanya di 19 disuruh selalu berbuat baik. Kalau pengertian saya di sini, berarti orang bisa kehilangan keselamatan bukan hanya karena murtad. Mungkin pengertian saya salah, tolong jelaskan. Oke? Ya. Oke. Mari kita lihat ya. Ayat 17 dari 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang-orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang terjadi pada orang fasik dan orang berdosa? Oke. Nah, keselamatan itu bukan gampang. Ya, dan jangan digampangkan. Ya. Maksudnya yang digampangkan tuh gini loh. Itu cukup percaya satu kali aja, udah, seterusnya. Ya, udah aman. Sekali selamat, tetap selamat. Ya, terserah apa yang kamu lakukan, nggak bisa menggugat keselamatan tersebut. Ya, termasuk kamu bikin dosa, berzina atau membunuh sehari 1000 kali, tetap aja nggak bisa. Ya. Ya betul Bu, ya. Nanti semua kitab dibuka, betul. Ya, kitab kehidupan. Ya, namanya tak tertulis, namanya di kitab kehidupan. Ya. Nah, sekarang kriteria untuk orang namanya tercatat dalam kitab kehidupan itu simple sekali. Dia harus percaya kepada Yesus, maka namanya dicatat di situ. Ya. Nah, bagaimana dengan bayi yang belum bisa percaya? Ditulis apa nggak ditulis? Ya, itu pertanyaannya. Ya, dan masalahnya di Alkitab nggak ada lagi. Bagaimana dengan bayi dan anak kecil? Jadi asumsi saya adalah kepada kasih Allah, bahwa karena kasih Allah, anak-anak kecil, bayi itu terima keselamatan. Ya, sekalipun mereka belum menyatakan percayanya kepada Yesus. Itu begitu Bu ya. Oke. Nah, keselamatan itu jangan terlalu gampang ya. Jangan terlalu digampangkan, oke? Ya. Jadi keselamatan juga perlu dikerjakan, dan dikerjakan itu dengan takut dan gentar. Nah, tolong jangan salah pahami, kita jangan tiap hari itu bertanya, saya selamat enggak? Itu enggak benar, ya. Kalau orang tiap hari itu bertanya, ya itu jadi nggak benar. Bayi ikut iman orang tua ya. Saya rasa begitu Bu, ya, saya rasa begitu. Dan ini adalah suatu pemahaman yang dipahami oleh kebanyakan tokoh gereja, teolog itu memahami bahwa bayi ikut iman orang tua. Ya. Oke, jadi keselamatan itu perlu dikerjakan dengan takut dan gentar, tapi bukan tiap hari ketakutan ya. Kenapa? Karena 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, ya, kasih yang sempurna itu menyebabkan ketakutan. Ntar saya bahas ya, karena ada pertanyaan soal ini juga. Oke. Jadi maksudnya adalah tolong kita jangan main-main dengan keselamatan ya. Kita serius dengan hidup kita ya, dengan keselamatan kita ya. Oke. Nah, seriusnya itu seperti apa? Seriusnya itu saya tunjukkan dengan contoh begini, oke. Ada satu macam binatang ya. Binatang ini apa namanya itu binatang bahasa Indonesia cerplay, oke. Ini binatang cerplay, tapi dia punya warna kulit itu putihnya bukan main. Okay.
Sangat amat putih sekali. Nah, binatang ini ketika di salju, itu nggak kelihatan sama sekali. Sulit sekali dia. Cuma hidungnya aja hitam, jadi kelihatan dia kalau gerak-gerak di salju. Kulit seperti salju. Bagus sekali, putih sekali. Untuk menangkap dia itu gampang sekali. Yaitu temui aja sarangnya, ketemu sarangnya dikasih jelaga. Hitam kan? Jelaga. Oke. Jadi kalau dia masuk, kulitnya jadi hitam. Kena jelaga. Nah, binatang itu dikejar, dia pasti lari ke sarangnya. Nah, pas lari ke sarangnya itu, ketika dia lihat sarangnya itu ada benda asing ya, ada jelaga itu, dia nggak mau masuk. Kenapa? Dia nggak mau bulunya jadi kotor. Akhirnya ditangkap. Jadi dia, kalau istilah kita ya, mendingan mati daripada kotor. Nah, saya orang Kristen juga mesti demikian. Okay. Untuk kita tetap bersih, tetap suci dan kudus, kita perlu banyak mati. Mati apa aja? Ya kita mesti mati terhadap dosa, jelas. Mati terhadap dosa, kita juga perlu mati terhadap keinginan daging kita, ya, yang suka membawa kita, ya, untuk kepada hal tidak benar. Jadi kita jaga itu, hidup sungguh-sungguh ya. Jangan main-main lah dengan keselamatan ya. Oke, ya, begitu. Seperti itulah. Oke. Lanjut pertanyaannya. 2 Petrus pasal 2 ayat 9 ada kata-kata Tuhan menyimpan keliru. Oke. Oke, so Injil diberikan kepada orang mati ya, nanti saya jelaskan ya. 2 Petrus pasal yang ke-2 ayat 4. 2 Petrus pasal 2 ayat 4. Dikatakan Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tapi melemparkan mereka ke dalam neraka. Yang saya mau tanya, apakah malaikat nggak pernah ingin bertobat, Pak? Atau malaikatnya ingin bertobat tapi Tuhan tidak mengampuni? Ya, apakah malaikat nggak pernah ingin bertobat? Kita kurang bisa tahu, Pak, kecuali nanya sama malaikatnya, ya. Oke. Nah, apa yang kita tahu berdasarkan apa yang ada di Alkitab ya. Oke. Malaikat itu pada level tertentu berbeda dengan manusia. Bedanya apa? Bedanya adalah mereka mengenal Allah secara langsung, melayani Allah secara langsung, dan terus-menerus ada di hadirat Allah. Levelnya beda sama kita. Ya. Karena itu, tuntutan atas mereka juga jauh lebih tinggi daripada tuntutan atas kita. Ya. Levelnya beda. Ya. Coba perhatikan ya, Ibrani 6 kan berkata demikian. Mereka yang sudah mengenal karunia yang akan datang, sudah mengecap karunia sorgawi, ya, yang sudah menerima banyak berkat-berkat dari Tuhan, terus murtad lagi, nggak bisa lagi balik. Begitu juga malaikat. Malaikat itu di hadirat Allah, melihat kemuliaan Allah, melayani Allah secara langsung, dan kemudian mereka itu lawan Allah. Nggak bisa balik. Ya, karena pengenalannya tinggi sekali. Ya. Jadi itu sebabnya malaikat nggak ada kesempatan untuk bertobat. Sekalipun mungkin, ya, siapa tahu ada yang pengen bertobat, kita nggak tahu. Oke. Ya. Nah, oke. Saudara sekalian, kembali ke soal apakah orang bisa kehilangan keselamatan hanya karena hal-hal dosa. Oke, bisa nggak? Ya. Begini. Keselamatan itu adalah karena kasih karunia. Tuhan itu mau supaya sebanyak mungkin, bahkan kalau bisa, semua orang selamat. Itu keinginan Tuhan. Jelas kita punya ayatnya, 2 Petrus, di dalam pasal yang ketiga, di mana katanya akhir zaman itu belum dinyatakan, kiamat maksudnya, bukan akhir zaman ya, kiamat maksudnya belum dinyatakan, itu karena Tuhan itu sabar. Dia mau supaya sebanyak orang, semua orang bertobat. Jadi itu kehendak Allah. Dia ingin sebanyak mungkin, kalau bisa semua orang itu bertobat. Ya.
Itu sebabnya Petrus itu yang menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali itu tetap dikasih kesempatan. Jadi saya rasa kuncinya adalah begini, saudara sekalian. Apakah orang ini berdosa separah apapun juga, dia bertobat apa enggak? Dia datang ke Tuhan minta ampun apa enggak? Dia merendahkan diri enggak? Menurut saya itu adalah kuncinya. Ya. Malaikat punya kehendak bebas juga ya Pak? Otomatis. Karena seorang berbuat dosa karena kehendak bebasnya. Bukan karena dia dipaksa berbuat dosa. Kalau dia dipaksa berbuat dosa, maka dia nggak akan bisa diminta tanggung jawabnya. Kan begitu dong? Iya kan? Kalau orang karena bisa diminta tanggung jawab karena dia punya pilihan, obviously malaikat punya kehendak bebas. Ya. Kenapa orang yang menghujat Roh Kudus sama sekali tidak ada ampun? Itu pertanyaan bagus. Dan saya nggak punya jawabannya. Mohon maaf. Tapi saya bisa cuma menduga-duga ya. Begini. Yang soal menghujat Roh Kudus itu simpel sekali. Cuma satu. Ketika kegiatan Roh Kudus dibilang kegiatan roh jahat. Itu berat sekali loh itu. Ya. Dan udah tahu tuh kegiatan Roh Kudus dibilang roh jahat. Itu yang nggak boleh menghujat Roh Kudus. Dan itu adalah suatu kategori dosa yang tidak terampuni. Kenapa Tuhan putuskan demikian? You don't know. Ya. Tuhan cuma mengatakan yang satu ini lu jangan. Oke. Dosa tak terampuni. Ya. Alasan bercakap apa? Kita bisa mencoba menduga-duga, tapi di Alkitab tidak dicatat. Hanya dia ngomong gitu aja. Oke. Nah, saudara sekalian, kembali ke laptop. Saya rasa begini, saya menekankan bahwa orang bisa hilang keselamatan karena murtad. Ya. Karena begini, kalau orang bisa kehilangan keselamatan karena dosa apa saja, maka keselamatan menjadi sangat amat rapuh, gampang sekali hilang. Ya. Dan akhirnya tergantung kepada upaya manusia. Ya. Begitu kan? Ya. Karena jadi kita yang mengusahakan. Jadi padahal keselamatan itu karena kasih karunia. Ya. Tapi yang sudah selamat harus berusaha hidup benar dengan mati-matian. Dia mesti mematikan dagingnya. Dia mesti menjauhi tempat tertentu. Dia mesti meninggalkan teman tertentu. Dia mesti meninggalkan hal tertentu dalam hidupnya. Supaya dia itu bisa tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi bukan itulah yang membuat dia itu selamat. Dia selamat bukan karena perbuatan dia. Dia selamat karena kasih karunia Tuhan. Ya. Jadi saya merasa bahwa kita perlu suatu keyakinan keselamatan. Jadi nggak tiap hari kita bertanya, aduh aku bikin dosa ini, kira-kira aku hilang keselamatan apa enggak? Nggak demikian saudara sekalian. Ya. Asal satu saja, orang mesti bertobat. Ya. Istilahnya gini loh, kata Amsal, 7 kali orang benar jatuh, tiap kali dia bangun lagi. Jadi kalau jatuh, tolong bangun lagi. Jatuh lagi, bangun lagi. Jatuh lagi, bangun lagi. Dia udah jatuh, terus bilang gini, mumpung udah di bawah, buat tiarap sekalian. Itu yang nggak boleh. Ya. Begitu ya. Oke. Nah, 1 Yohanes pasal 3, ayat 14-15. Ini masih kaitan soal keselamatan. 1 Yohanes 3, 14-15. Saya bacakan ya. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Oke, jadi pengertian saya berarti keselamatan juga bisa hilang karena kita membenci saudara kita. Apa betul begitu, Pak? Ya. Ini masih berkaitan pertanyaan saya soal Petrus. Keselamatan hilang bukan hanya karena murtad. Oke. Pengertian saya benar apa enggak? Oke, saya jelaskan ya. Karena di sini kelihatannya yang bertanya itu mengatakan bahwa orang bisa tidak selamat, hilang keselamatan karena benci sama saudaranya. Ya. Menurut ayat yang demikian ya, 1 Yohanes pasal 3, 14-15. Bukan begitu. Bukan begitu. Oke. Begini penjelasannya. Tanda seseorang itu sudah selamat. Salah satu tandanya adalah bahwa dia bisa mengasihi sesamanya. Ya.
Saya kasih contoh diri saya. Ya. Saya terang-terangan mengaku, sebelum saya kenal Yesus, saya ini ada sedikit banyaknya rasialisnya itu. Rasisnya saya itu ada. Ya. Saya lihat ke orang tertentu, saya mengatakan, kau yang kayak saya ini, yang lain. Ya. Itu saya dulu sebelum saya kenal Yesus. Ya. Melihat orang berdasarkan warna kulit. Ya. Makin cerah kulitnya, makin naik levelnya. Makin gelap, makin turun. Itu saya dulu. Setelah saya bertobat, pandangan saya berubah sekali. Semua orang sama di hadapan Tuhan. Nggak ada rasialisme dalam Tuhan. Nggak ada. Oke? Nah, tanda kita sudah selamat. Itu kita bisa mengasihi sama kita. Jadi kalau kita masih benci dengan seseorang, berarti kita sebenarnya ini belum selamat. Hati belum berubah sama sekali. Ya. Kalau orang masih benci saudaranya, bukan dia hilang keselamatan. Memang dari awal dia nggak dapat, belum dapat. Ya. Kalau kita sudah selamat, kasih Kristus itu memenuhi diri kita. Jadi kita bisa mengasihi bahkan orang-orang yang tidak pantas dikasih. Orang-orang yang ngerjain kita, renjahatin kita, sakitin kita bisa nggak mengasihi mereka? Kata Yesus bisa. Katanya, kamu berkati orang-orang yang mengutuki kamu. Kamu perbaiki orang yang jahatin kamu. Itu Kristen. Ya. Jadi orang yang, sekali lagi, orang yang benci samanya itu bukan hilang keselamatan. Dia belum dapat keselamatan. Kenapa? Dari mana kita tahu? 14. Kata tetap. Saya ulang ya. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari alam maut ke dalam hidup. Kita sudah selamat. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Itu tandanya kita selamat masih saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap tinggal di dalam maut. Kata tetap itu loh. Artinya tetap di situ. Memang dari situ asalnya tetap belum keluar. Kalau itu udah keluar, bukan lagi tetap namanya, tapi balik. Tapi jadi kata yang dipakai mestinya jadi beda. Kalau keselamatan bisa hilang. Ia kembali ke dalam maut. Nah, itu balik lagi kan. Ini kan enggak, ia tetap dalam maut. Memang dari sana dia awalnya udah di situ. Dia nggak keluar-keluar. Belum keluar sama sekali dari alam maut. Makanya saya bilang tadi itu bukan dia hilang keselamatan. Dari awal dia belum dapat keselamatan. Oke? Ya. Begitu ya. Oke. Nah, saya ini yakin bahwa orang yang sudah dalam Tuhan itu tidak bisa terus-menerus benci sama orang tanpa mau mengampuni dan tanpa meminta ampun sama Tuhan atas kekerasan hatinya. Enggak, saya yakin orang dalam Tuhan. Itu Roh Kudus bicara kepada dia, ya, dan kemudian dia akan merasa bahwa saya ini salah, nggak benar, ya, saya mesti bertobat, ya. Nah, jadi karena itu perhatikan ayat 15 ya. Saya punya waktu jalan terus, waktunya mepet sekali. Ayat 15 itu begini, oke, ayat 15, bacain ya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Bayangin dong, kalau saudara punya abang adik gitu ya, atau tetangga gitu ya, karena saudaranya ini bisa macam-macam. Terus saudara benci sama dia, itu membunuh. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ya. Nah, tolong baca itu kalimat, karena saya mau bacakan sesuatu yang agak beda. Oke. Menurut terjemahan dalam bahasa lain, umpama contoh dalam bahasa Inggris, NIV. Ya. Whoever hates his brother is a murderer. Siapapun yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. And you know that no murderer has eternal life abiding in him. Dan kamu tahu bahwa tidak ada pembunuh yang memiliki hidup yang kekal menetap dalam dirinya. Itu beda loh dengan bahasa Indonesia. Ya. Bahasa Indonesia adalah, kamu tahu bahwa tidak ada seorang pemuda yang tetap memiliki hidup. Artinya dia bisa hilang hidupnya. Tapi dalam terjemahannya bahasa Inggris, kalau terjemahkan itu adalah, tidak ada seorang pembunuh yang memiliki hidup yang kekal yang menetap di dalam dirinya. Jadi dari awal saja sudah nggak ada. Itu maksudnya. Ya, pengertiannya bisa kebalik. Ya. Dalam versi bahasa Indonesia bisa artinya dia dapat terus hilang. Kalau terjemahan lain mengatakan memang dari awal dia nggak dapat. Ya, begitu ya. Oke. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Yang dimaksud ketakutan di sini yang seperti apa ya? Oke. Ini konteks, sekali lagi konteks. Baca konteksnya ya. Kita akan tahu ya.
Oke. Ya. Ketakutan apa yang dimaksud di sini? Oke. Terlihat itu bukan di 18, tapi di 17 ayat sebelumnya. Saya bacakan ya. Oke. Oke, sebelum saya bacakan. Oke. Pak, Martin Luther itu sampai akhir hidupnya tetap anti Yahudi. Apakah termasuk tidak selamat? Saya rasa dia selamat lah, Pak. Ya. Oke. Karena saya meyakini bahwa kita ini nggak akan bisa sempurna. Ya. Dalam arti nggak ada dosa sama sekali. Saya yakin kita akan tetap ada terplesetnya, tetap ada. Ya. Jadi kalau mencari orang yang 100% sempurna sama sekali, baru masuk surga. Kebanyakan kita nggak masuk surga. Ya. Kita selamat itu karena kasih karunia Tuhan saja. Ya, karena kasihnya besar atas kita. Ya, jadi Tuhan nggak cari orang yang sempurna, nggak berdosa 100%. Ya. Martin Luther bertobat nggak ya sampai akhir hidupnya? Kita juga nggak tahu. Jangan meninggal dia bisa bilang, Tuhan saya salah nih, saya minta ampuni dosa-dosa saya. Bisa saja terjadi kan? Demikian. Ya. Oke, mari kita kembali ke yang kita tadi itu. Kasih tidak ada, dalam kasih nggak ada ketakutan. Ketakutan apa? Ayat 17. Dari 1 Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang ke-17. Dalam kasih, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Itu kuncinya, pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Nah, jadi benar jelas ya. Ketakutan apa? Ketakutan akan hari penghakiman. Jadi kita nggak boleh ada itu. Ya, itu mesti hilang dari kita. Jadi maksud saya itu tadi kembali ke soal keselamatan. Kita mesti ada suatu keyakinan kita selamat. Ya. Asal kita terus menerus datang ke hadapan Tuhan. Kalau kita bikin dosa, saudara sekalian, kita minta ampun sama Tuhan. Dan jangan ulangi lagi. Dan bukan cuma itu. Kita jangan, saudara sekalian, jangan hidup seenaknya lah ya. Mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ya. Orang bercerai itu selamatkah? Perceraian itu bukan dosa tidak terampuni. Ya. Perceraian bukan dosa yang tidak terampuni. Orang kalau bercerai, saya yakin tidak ada orang yang pengen ketika kawin, dari kawin itu sudah bilang, saya kawin terus saya cerai. Nggak ada. Semua orang pengen rumah tangganya itu sampai mau memisahkan. Hanya karena satu hal, karena kekerasan hati manusia, karena dosa, keluarga akhirnya pecah berantakan. Semua orang sedih ya dengan hancurnya keluarga. Sekalipun pasangannya nyiksa dia pun, tetap aja dia akan sedih ketika terjadi perceraian. Kita nggak inginkan itu. Ya. Dan orang yang bercerai datang ke Tuhan dan minta ampun sama Tuhan. Ya, dan Tuhan akan mengampuni. Sekali lagi, perceraian bukan dosa tak terampuni. Ya. Oke, jadi kembali ke ketakutan ya. Ketakutan hari penghakiman. Oke, ya. Nah, apa itu dosa yang tak terampuni? Ya. Apa itu dosa yang tak terampuni? Ini pertanyaan banyak orang. Dosa yang tak terampuni secara simpel sekali adalah dosa yang tidak diakui. Dosa yang mendatangkan maut. Saya jadi keliru. Apa itu? Ya, 1 Yohanes 5:16. Dosa apa yang tidak mendatangkan maut? Ya. Jawabannya, dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang diakui. Jadi kalau kita ngaku dosa kita diampuni. Ya, jadi simple ya. Saya percaya bahwa Tuhan Allah kita itu yang sudah berbuat demikian luar biasanya. Sehingga dia itu kemudian datang ke dunia, menjelma. Ya. Dan kemudian dia mati di kayu salib. Itu apa yang dilakukan itu luar biasa sekali. Saya yakin sekali karena itu dia mengasihi kita, sangat mengasihi kita. Ya, dan akan selalu memberikan kesempatan kepada orang-orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Sejat apapun orang itu, tetap aja dia ketika bertobat akan diterima. Ya, begitu. Oke. Ya. Jadi dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang diakui. Dosa nggak diakui itu yang mendatangkan maut. Oke.
Oke, kembali ke pertanyaan yang tadi ya, soal dalam roh Yesus memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara ya. Pernah saya dengar dari teman bahwa pada saat Yesus mati, Yesus turun ke Hades dan menjemput orang-orang benar yang mati sebelum kedatangan Yesus ke dunia. Apakah itu yang dimasukkan dalam ayat 19 sampai 20? Tapi kenapa ditulis mengabarkan Injil? Berarti masih adakah kesempatan bagi mereka yang sudah meninggal untuk bertobat kembali sesuai dengan 1 Petrus 4 ayat 6? Apakah itu maksudnya? Oke, mari kita lihat ya. 1 Petrus pasal 4 ayat 6. Oke. Ya. Kalau dosa diakui dan minta ampun, kemudian jatuh lagi dosa yang sama, bagaimana? Oke, kalau itu terulang terus, ya, berarti itu ada ikatan dan ada akarnya. Untuk kasus demikian, saya usul supaya orang yang alami hal demikian itu datang ke satu orang. Karena pengampunan itu, pengakuan ya, pada dua level. Satu, ngaku sama manusia, kedua, ngaku sama Tuhan. Ngaku sama Tuhan dapat pengampunan, ngaku sama manusia itu Yakobus 5 ayat 16. Akui dosamu seorang kepada yang lain, maka kamu akan sembuh. Akui dosa kepada manusia itu membawa kelepasan, dan itu bisa ditolong sehingga nggak bolak-balik jatuh lagi. Ya, itu yang mesti dilakukan. Tapi kalau dia minta ampun lagi, ya Tuhan mengampuni. Kenapa? Karena Tuhan aja suruh Petrus ampuni saudaranya yang berbuat salah. Berapa kali? 70 kali 7 kali. Dan itu bukan 490 kali, bukan. Tapi angka 7 itu angka sempurna. Itu terus-menerus mengampuni. Ya. Jadi jatuh dosa yang sama, gimana? Dia minta ampun, diampuni lagi sama Tuhan. Ya. Cuman, dia mesti berusaha jangan jatuh lagi. Jangan karena, wah gua mah diampuni, gampang, gua dosa lagi aja. Itu ngaco loh, itu namanya mempermainkan Tuhan. Ya. Oke. Yesus turun ke alam Hades ya. Itu sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Oke. Yesus turun ke Hades, menurut saya tujuannya bukan menjemput orang benar yang mati sebelum kedatangan Tuhan, ya. Karena zaman itu yang benar cuma Nuh kok. Ya kan? Alkitab mencatat yang benar itu cuma Nuh. Jadi nggak ada orang benar di luar Nuh pada zaman itu. Ya. Ya. Tapi maksudnya semua orang mati sebelum kedatangan Tuhan, maksudnya semua perjanjian lama? Enggak. Ini hanya khusus. Tolong catat baik-baik. Bahwa ayat Yesus turun ke Hades ini hanya khusus berlaku untuk orang-orang yang mati waktu air bah pada zaman Nuh. Enggak berlaku buat semuanya. Ya. Apakah ada kesempatan sudah mati? Jawabannya tidak ada. Ibrani 9 ayat 27. Ibrani 9 ayat 27. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Oke? Ya, sudah itu dihakimi. Ya. Jadi jelas ya, sudah itu dihakimi. Tapi gimana dengan 1 Petrus 4 ayat 6 tadi itu? Injil diberitakan kepada orang mati. Itu hanya satu kali saja. Ya. Hanya satu kali saja. Ketika Tuhan Yesus ada di antara kematian dan kebangkitannya. Nah, kejadian gini kan cuma terjadi satu kali. Jadi karena itu, pemberitaan Injil kepada orang mati tidak boleh dilakukan lagi sesudah itu. Hanya satu kali Tuhan Yesus ada di antara kematian dan kebangkitannya, that's it. Nggak pernah terulang lagi, nggak akan terulang lagi. Satu kali manusia mati, ditentukan mati, satu kali saja, sudah itu dihakimi. Ya. Jadi sekali lagi kembali ke pegang itu ya. Oke. Ya. Bahwa kesempatan istimewa itu hanya berlaku satu kali kepada satu kelompok orang. Nggak buat semua orang ya. Saya rasa itu bisa jadi pegangan kita ya. Begitu. Oke. Pak Sukeno, bila durhaka sama orang tua gimana Pak? Durhaka sama orang tua itu jelas sekali kalau perjanjian lama itu lempar batu sampai mati. Ya. Nah, saya tahu saudara-saudara begini loh. Ini terutama pertanyaan dari Pak Nanang ini ya. Saya tahu tuh ada di Twitter dan Facebook beredar bahwa orang tua yang jahat sama anak, ya toh itu meres anak dan sebagainya. Ada nggak gitu? Ada. Ada. Saya ketemu nggak? Saya ketemu.
Dengan orang tua menurut saya kebangetan, keterlaluan ada. Tapi itu bukan mayoritas. Ya. Jadi menghormati orang tua, jaga orang tua itu sedemikian rupa sehingga kata Paulus begini di Timotius ya, dia bilang gini, apabila katanya ada janda, kemudian keluarganya nggak ngurusin dia, keluarga itu lebih parah daripada orang murtad. Itu kata Paulus di kitab suci. Jadi durhaka sama orang tua itu adalah dosa. Ya. Tapi apakah dosa tak terampuni? Enggak juga. Orang itu tetap bisa bertobat, datang kepada Tuhan dan terima pengampunan daripada Tuhan. Begitu ya? Oke. Ya. Waktunya gak cukup. Oke. Selamat sore Pak. Pertanyaan 1 Yohanes pasal 3, 19 sampai 20. 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 20. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Dituduh olehnya, berarti dituduh oleh hati kita. Kenapa hati kita bisa menuduh kita? Bukankah hati atau conscience kita itu seringkali kita ibaratkan dengan Roh Kudus dalam hati kita? Kalau conscience kita nggak damai menuduh kita, mungkin Roh Kudus berkehendak lain dengan yang kita lakukan. Bagaimana membedakan conscience suara hati dengan suara Roh Kudus? Nah, saudara sekalian, hati nurani itu bukan Roh Kudus, ya, mesti dibedakan. Oke, hati nurani bukan Roh Kudus. Memang agak sulit bedakan karena fungsinya itu menuntun kita, ya, dua-duanya, oke. Tapi Roh Kudus kan lebih luas daripada suara hati nurani kita, ya. Nurani itu hanya bicara benar salah. Roh Kudus lebih dari saudara itu. Nurani akan bingung ketika depan kita pilihan dua-duanya benar. Itu dia bingung tuh. Tapi Roh Kudus nggak akan bingung. Dia akan tuntun kita kepada mana yang memang harusnya kita jalanin. Jadi nurani bukan Roh Kudus, beda dengan Roh Kudus. Nah, nurani apa kalau gitu? Nurani itu ada 3 fungsi. 1, dia memberitahu apa yang seharusnya dilakukan. Moralitas, mana baik, mana benar. Itu fungsi pertama, kasih tahu sama kita mana benar, mana salah. Oke? 2, dia memberikan rasa tenang kepada kita kalau kita lakukan apa yang dia dianggap benar tadi itu. Sebaliknya nomor 3, dia akan menuduh kita kalau kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Dia menuduh kita. Nah, problem muncul begini. Begini. Jadi hati nurani itu pengingat kita kalau kita salah. Ya. Oke. Saudara saya Miki ada nanya ya. Ntar saya jawab ya. Hati nurani kita bertindak sebagai pengingat kalau kita salah. Ya. Kalau kita salah, dia ngingetin kita. Nah, problemnya itu muncul begini. Ada 2. 1, kadang hati nurani terlalu aktif. Ngingetin terus-menerus. Berulang kali. Jadi kita jadi terganggu sekali dengan rasa bersalah. Dia terlalu aktif ngingetin. Oke. Tengah malam dibangunin. Lu salah. Oke. Nah, capek dong kita itu. Orang terbangun, ingat kesalahannya. Lagi mandi, lu salah. Lagi makan, lu salah. Lagi siaran, lu salah. Oke. Yang kedua, persoalan dengan hati nurani. Terkadang masalah sudah beres, kita sudah minta ampun sama Tuhan, nuraninya masih ngingetin terus. Nah, padahal kita sama Tuhan udah beres. Dia itu nggak mau tahu, dia ngingetin terus, lu salah. Nah, ini yang dimaksud oleh 1 Yohanes. Oke? 1 Yohanes. Ya. Jadi, karena itu, kalau nurani kita itu menuduh kita, nyalain kita, oke, ya, maka kita itu mesti datang ke hadapan Tuhan, ya, untuk kita bisa bereskan hal tersebut. Oke, ya. Mati bunuh diri, apakah tetap masuk surga? Pertanyaan ini tanyakan ke saya, kira-kira 2 bulan lalu, oleh satu orang yang sedang berdiri di lantai 31. Dia mau lompat. Ya. Dia sebelum lompat telepon saya dan nanya, kira-kira saya masuk surga apa enggak kalau saya lompat sekarang? Ya. Pak Sukirno,
Shalom, selamat malam. Saya bilang shalom, selamat malam. Udah jam 10 malam. Saya mau tanya sama Bapak ya. Saya sekarang mau lompat bunuh diri. Menurut Bapak, saya masuk surga apa enggak? Saya bilang enggak. Karena kamu bunuh orang sebelum mati. Bilang enggak. Saya pasti selamat. Sekalipun mungkin cuma di emperan surga aja, Pak. Enggak sampai ke dalam-dalam. Saya tetap masuk surga. Saya bilang enggak. Jadi kita debat setengah jam. Mungkin gara-gara debat setengah jam kali ya. Dia nggak jadi bunuh diri tuh. Mungkin gara-gara debatnya. Oke. Mungkin pusing dia. Ya, mikirin itu. Ya. Jadi menurut saya nggak selamat. Karena dia bunuh dirinya sendiri. Tapi saya nggak menghakimi ya. Bisa aja pas udah bunuh, dia nyesel. Minta ampun sama Tuhan. Ya, bisa aja. Jadi kita nggak tahu. Bisa jadi. Sebelum meninggal, pas dia lompat kan ada jarak tuh. Ya, di tengah jalan dia nyesel. Tuhan, saya minta ampun. Bisa jadi. Nah, gimana caranya kita ini dengar suara Roh Kudus? Bedakan dengan hati nurani. Begini, saudara sekalian. Kita mesti pertama-tama punya keinginan yang tulus banget bahwa saya ini mendengar, tujuan saya adalah untuk mentaati. Jadi saya nanya Roh Kudus bukan supaya karena saya pengen tahu. Roh Kudus pendapatmu apa? Enggak begitu. Saya nanya karena saya ingin lakukan, bukan cuma pengen bandingin. Lu bilang gini, lu bilang gini. Gua yang mana? Enggak. Saya bertanya kepada Roh Kudus karena saya benar-benar ingin melakukan. 2, kalau sudah punya keinginan tulus, saudara-saudara ketika bertanya dikasih tahu, mesti punya keteguhan hati untuk melakukan apa yang didengar, berapapun harganya. Kalau saudara lakukan itu, saudara akan tambah peka, tambah peka, tambah peka, tambah peka. Ya. Jadi itu adalah pendapat dari saya, usulan dari saya. Oke, ya. Oke, nah sekarang satu lagi sebelum kita akan tutup. Mohon tanya satu hal, 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Sebab ada 3 memberi kesaksian di dalam sorga, terus kurung ya, kurung. Oke, 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Oke. Salah telepon dia. Salah telepon dia, benar dia, Bu. Salah telepon dia. Nggak jadi bunuh diri dia, oke. Gara-gara saya bikin dia jadi pusing. 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, tanda kurung. Tanda kurung ini penting. Di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Kurung tutup 3 roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Apa yang dimaksud dengan roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu? Oke, nah. Jadi ini bicara tentang Kristus sebagai Mesias dan kesaksiannya. Ya. Nah, perhatikan bagian di kurung. Oke, tadi itu. Di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, ketiganya adalah satu, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Oke. Sebenarnya itu nggak perlu ada. Kalau nggak ada pun kalimatnya tetap jelas. Ya, roh dan air dan darah. Oke. Nah, yang dikurung itu kenapa dikasih kurung, Pak? Itu dikasih kurung gara-gara begini. Kan ini terjemahan Alkitab dibuat berdasarkan namanya manuskrip. Catatan dari zaman dulu ribuan tahun yang lalu. Ya. Nah, catatan-catatan ini ketika di awal itu ditemukan bahwa ini ada nih yang dikurung itu. Tapi belakangan ditemukan catatan yang lebih tua lagi, sekian ratus tahun sebelumnya. Kan berarti makin bagus. Manuskrip itu makin tua, makin bisa diandalkan. Nah, ternyata di manuskrip yang tua-tua itu, yang dikurung itu nggak ada. Jadi makanya dikasih tanda kurung. Ya. Karena itu kesannya penambahan. Ya. Yang dilakukan barangkali menurut para ahli, zaman dulu orang kan saling ngopi, kita nyatat lagi, nyatat ulang. Nah, nyatat ulang kadang-kadang iseng dikasih tambahan di samping. Gitu, untuk menjelaskan. Nah, masalahnya orang belakangan menulis ulang itu, dia nggak bahwa ini adalah tambahan. Dia pikir ini cuma kurang nulis, jadi dia masuk ke dalam, jadinya begitulah. Oke. Nah, oke, baik. Nah, sekarang mari kita lihat. Oke. Tafsirannya apa nih? Air, darah, dan roh ini. Oke. Tafsiran pertama bilang begini ya. Saya kasih 2 aja ya untuk pilihan kita. Oke. Tafsirannya adalah begini. Oke. Pertama, ya. Air dan darah. Oke. Kenapa air dan darah? Yohanes adalah satu-satunya Injil mencatat ketika Tuhan Yesus di kayu salib, darahnya ditusuk. Ketika ditusuk keluar apa? Darah dan air. Jadi dia mencatat darah dan air
untuk memberitahu Yesus itu beneran mati. Dia manusia, dia beneran mati. Ingat ya, saudara sekalian, 1 Yohanes pasal 5 dan 2 Yohanes itu ditulis untuk memerangi ajaran sesat. Salah satunya namanya doketisme. Doketisme itu dokein. Dokein itu artinya seolah-olah. Jadi doketisme mengatakan Tuhan Yesus itu bukan manusia. Yang kita lihat itu cuma samaran aja, itu cuma ilusi, oke? Bukan benar-benar ada itu ya, bayangan doang. Dia nggak benar-benar manusia. Yohanes mau mengcounter itu. Jadi dia katakan tentang soal air dan darah. Ketika ditusuk keluar air dan darah, oke? Jadi Yesus itu manusia beneran. Itu yang pertama. Yang tafsiran berikut mengatakan begini. Air bicara baptisan Tuhan Yesus. Dia dibaptis air. Roh adalah dia alami baptisan Roh Kudus ketika keluar dari air. Darah adalah kematiannya. Jadi ini membicarakan tentang pelayanan Tuhan Yesus ketika dia mulai dibaptis sampai kepada ketika dia itu mati. Ya, 3 unsur ini bekerja. Air, roh, dan darah. Ya, itu penafsiran yang kedua. Ya. Jadi yang mana nih yang mesti kita pegang nih? Namanya penafsiran, saudara sekalian. Karena ayat ini juga nggak terlalu jelas. Jadi akhirnya kembali masing-masing lah ya, melihat mana yang tepat ya. Buat saya, saudara-saudara sekalian, saya meyakini bahwa kalaupun ini tidak ada pun, ini nggak akan menghalangi kita untuk percaya kepada keselamatan yang disediakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib buat kita. Dia mati buat kita, dia dikubur, bangkit pada hari ketiga, nggak akan mengubahkan hal tersebut ya. Oke, begitu ya. Oke. Terakhir ya, ada waktu 2 menit. Shalom Pak, 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 1 Yohanes 3 ayat 6 sepertinya kok bertentangan Pak ya. Karena yang ayat pasal 1 ayat 8 bilang, 1 Yohanes 1 ayat 8 bilang, kalau kita tidak berbuat dosa, kita bilang kita tidak berdosa, kita ini menipu diri kita. 1 Yohanes pasal 3 ayat 6 mengatakan, setiap orang yang tetap dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Jadi bisa berdosa apa enggak? Ini tambah rumit karena pasal 3:9 dan pasal 5:16 juga kebalik-balik. Jadi kuncinya gimana menyatukannya nih? Kuncinya begini ya. Begini, oke. Yang penting itu kata kerjanya. Bahasa Yunani itu ada kata kerja, merujuk perbuatan yang terus-menerus diulang, ya. Jadi orang yang sudah dalam Kristus tidak bisa terus-menerus berbuat dosa dalam ikatan dosa. Itu yang dimaksud, ya. Jadi bukan sekali jatuh dosa, bukan begitu maksudnya. Ya. Kita ini, ya, namanya manusia tetap bisa jatuh dalam dosa.